Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan petani yang ada di lingkungan saya, yang beralamat di Dusun Manggasari, RT 2 RW 11, Desa Panulisan, Kecamatan Dayuluhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dengan topik yang dibahas yaitu mendeskripsikan masalah-masalah pemberdayaan masyarakat dan metode-metode yang digunakan. And happy watching! Di daerah saya, mayoritas penduduknya merupakan salah satu petani padi. Salah satu contoh pemberdayaan petani di daerah saya yaitu tentang pembangunannya pabrik dan salah satu pendirian toko usaha. Meskipun pabrik dan toko usaha tani ini kepemilikannya merupakan kepemilikan seorang, bukan kelompok tani ataupun sebagainya, tapi ini merupakan salah satu contoh teknik kepemberdayaan masyarakat yang ada di daerah saya. Masalah utama di daerah saya yaitu tentang mahalnya pupuk yang didapatkan oleh para petani. Itu merupakan salah satu dampak yang mereka sangat rasakan. Mengapa demikian? Karena untuk membeli pupuk di daerah saya itu harus jauh, tentunya karena kita berada di ujung provinsi yang memaksakan untuk berbelanja ke provinsi yang lain, karena untuk ke kota sendiri ataupun ke daerah pusat di daerah saya sendiri itu sangat jauh. Terlebih dengan masalah pendidikan yang sangat-sangat minim di daerah saya, karena lulusan di sini hanya sampai lulusan SD bahkan SMP. Maka dari itu, pengetahuan mereka tentang pertanian itu hanya diturunkan dari orang tuanya saja. Jadi mereka tidak mengetahui tentang teknik-teknik yang baru ataupun apa. Jadi tentang pengolahan hasil dari awal sampai akhir, mereka tidak mengetahui apakah ini dapat keuntungan atau tidak. Karena masalah tersebut di daerah saya belum ada sama sekali tentang pemberdayaan petani atau teman-teman masyarakat tentang pendidikan. Benar-benar akses tentang pendidikan itu sangat kurang. Bahkan tentang pertanian pun sangat-sangat kurang. Meskipun di daerah saya mayoritas pesawahan dan masyarakat di sini mata pencariannya sebagai petani, namun kepemilikan lahan atau kepemilikan sawah di daerah sini itu merupakan kepemilikan orang lain. Jadi masyarakat di sini itu hanya sebagai titipan atau hanya sebagai buruh saja. Yang memiliki lahan di daerah ini hanya terlebih dengan masalah cuaca, masalah hama, masalah cuaca yang ini sekarang sangat ekstrim. Banyak para petani yang sudah melakukan penanaman atau tanam mundur, kemudian tapi terbengkalai dengan adanya hujan. Mulai dari tanaman padi yang terendam, kemudian banyaknya hama seperti keong yang mengakibatkan mereka harus melakukan penanaman kembali. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu RRA, Rapid Rural Appraisal. Pertama, saya melakukan pengamatan secara ringkas. Mengapa dikatakan pengamatan secara ringkas? Karena saya melihat terlebih dahulu masalah-masalah yang ada di sini dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian saya melakukan pengamatan langsung. Pengamatan langsungnya yaitu kepada saudara saya sendiri. Mereka mengaku bahwasanya mereka di sini banyak sekali yang mengeluhkan tentang biaya pupuk yang sangat mahal. Meskipun dalam pemilihan metode RRA ini dinilai kurang cukup efisien karena hanya dilakukan dengan pengamatan secara singkat, kemudian hanya mewawancara secara ringkas, jelas dan padat, tidak melakukan penelitian secara langsung, hanya mendengarkan keluh kesah dari para petani saja. Dalam metode RRA ini sebenarnya bisa tanpa melibatkan petani, tapi bisa juga sedikit melibatkan petani. Mungkin itu sedikit presentasi yang bisa saya sampaikan tentang pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan petani yang ada di daerah saya. Dapat saya simpulkan bahwasanya pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan petani di sini masalah yang sangat mendasarinya itu banyak, tapi untuk proses pemberdayaannya sendiri itu belum ada.
Hal-hal yang sangat mendasarinya itu terlebih tadi seperti kurangnya pendidikan, akses yang jauh, kebutuhan sarana, kemudian input yang cukup mahal, mereka tidak mengetahui tentang keuntungan yang mereka dapatkan. Kemudian di sini hak kepemilikan dari lahan atau sawah tersebut bukan milik mereka, tapi mereka di sini hanya bergerak sebagai buruh saja. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah atau penyampaian yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf karena keterbatasan dalam melakukan observasi atau penelitian atau melakukan presentasi ini dengan secara cepat, kemudian dengan pengetahuan saya yang kurang. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.